Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap dapat menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan yang berhadap-hadapan dengan non-muslim, bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Orang yang mengaku NU akan tetapi anti dengan negara Islam, anti dengan ditegakkannya hukum Islam di Indonesia, sudah dipastikan dia NU-nya tidak bersandat sampai kepada Hasyim Asy'ari, melainkan hanya sampai kepada Gus Dur, saudara. Kenapa? Karena NU yang sesungguhnya sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Mbah Hasyim dan ulama-ulama lainnya, itu mereka memperjuangkan tegaknya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala di Indonesia. Sejarah membuktikan, saudara, bahkan cucu daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri, Gus Solah, yang mengatakan semuanya. Jadi saya lebih sadari NU dulu memperjuangkan negara berdasarkan Islam. Tahun 84 NU kemudian beralih menerima negara berdasarkan Pancasila. Jadi hal semacam ini harus disampaikan kepada orang-orang NU yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa, supaya mereka tahu apa sesungguhnya yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, jika kita mengamati realita NU saat ini, maka kita akan menemukan kenyataan bahwa mereka adalah organisasi yang tidak setuju dan menentang formalisasi syariat Islam dalam bentuk negara. Namun ada fakta menarik yang jarang diketahui oleh kaum muslimin tentang bagaimana ormas NU di awal berdirinya serta sikap tegas para tokoh utamanya kala itu tentang penegakan syariat Islam dalam bentuk negara yang kenyataan tersebut bagaikan langit dan bumi dengan tokoh-tokoh NU zaman sekarang. Nah, sahabat muslim, langsung saja kita akan menyimak suara tokoh NU masa lalu seputar kemerdekaan dalam masalah negara Islam ataupun Piagam Jakarta. Semua bisa kita simak dalam sebuah peristiwa, yaitu pada tanggal 4 Februari tahun 53, pengurus besar Nahdlatul Ulama itu mengeluarkan surat protes atas pernyataan Presiden Soekarno di Amuntai, Kalimantan Selatan, yang mengatakan, kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, kata Soekarno, banyak daerah yang penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri, misalnya Maluku, Bali, Flores Timor, Kei, dan juga Irian Barat, yang belum masuk wilayah Indonesia dan tidak akan mau ikut dalam Republik. Dalam surat PBNU yang ditandatangani oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, yaitu ayahnya Gus Dur, dan ditujukan kepada Presiden Soekarno, itu kemudian menegaskan pernyataan bahwa pemerintahan Islam tidak akan dapat memelihara persatuan bangsa dan akan menjauhkan irian menurut pandangan hukum Islam adalah pernyataan mungkar yang tidak dapat dibenarkan syariat Islam dan wajib bagi tiap-tiap muslim untuk menyatakan ingkar atau tidak setujunya. Surat resmi PBNU itu kepada Presiden Soekarno untuk menyanggah pernyataan Presiden Soekarno yang menolak untuk didirikannya negara berdasarkan Islam. Sanggahan PBNU itu berlandaskan syariat Islam, bahkan mewajibkan umat Islam untuk menyatakan ingkar dan tidak setuju kepada pernyataan Presiden Soekarno. Ini satu bukti kuat sikap tokoh NU bahwa sikap resmi PBNU dalam hal pentingnya didirikan negara berlandaskan Islam. Dalam kasus lain mengenai Piagam Jakarta, sikap tokoh NU bisa dilihat ketika ada serangan dari pihak Kristen, yaitu dalam buku Risalah Sidang BPUPKI yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara halaman 216, tokoh Kristen Indonesia Timur, yaitu Latu Harhari, tercatat pernah menyatakan bahwa penerapan konsep syariat Islam itu akan dapat mengalami kesulitan dalam aplikasinya di berbagai daerah, khususnya ketika berhadapan dengan adat istiadat. Kemudian Soekarno kembali meminta agar 7 kata tersebut, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu tidak dipersoalkan, sebab itu adalah hasil jerih payah dan kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Nah, kemudian tokoh kebatinan yaitu Wongsonegoro mengusulkan agar tidak usah diubah, tapi ditambah kata bagi pemeluk-pemeluk agama lain dengan jalan menurut agamanya masing-masing. Nah, akhirnya Wahid Hasyim menandaskan
agar pembahasan soal 7 kata itu tidak diperpanjang lagi. Kemudian Soekarno lalu mengingatkan bahwa 7 kata itu adalah kompromi untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama. Nah, sahabat muslim, dalam rapat panitia perancang UUD 13 Juli 45, Abdul Wahid Hasyim menyampaikan pendapat dengan mengatakan, beliau mengatakan, bagi masyarakat Islam penting sekali perhubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu diusulkan pada pasal 4 ayat 2 ditambah dengan kata-kata yang beragama Islam. Karena jika presiden orang Islam, maka perintah-perintah berbau Islam akan besar pengaruhnya. Diusulkan pula supaya pasal 29 itu diubah sehingga bunyinya kira-kira agama negara ialah agama Islam dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain untuk dan sebagainya. Hal ini erat berhubungan dengan pembelaan, kata beliau. Pada umumnya pembelaan yang berdasarkan atas kepercayaan itu sangat hebat. Karena menurut ajaran agama, nyawa hanya boleh diserahkan buat ideologi agama. Usul Wahid Hasyim itu didukung oleh Dr. Sukiman yang mengatakan, oleh karena usul-usul Wahid Hasyim akan memuaskan rakyat dan pada hakikatnya tidak ada akibatnya apa-apa, maka saya setuju dengan usul-usul Wahid Hasyim. Nah, sahabat muslim, kemudian dalam menghadapi kaum Nasrani dan aliran kepercayaan ataupun non-Islam, tokoh-tokoh NU sikapnya saat itu juga sangat tegas, bahkan mengingatkan tokoh-tokoh Islam untuk menghadapinya. Berikut ini kami kutipkan dari tulisan Wahid Hasyim yang berjudul Umat Islam Indonesia menunggu ajalnya, tapi pemimpin-pemimpinnya tidak tahu. Dia mengatakan, kejadian pertama ialah konferensi profesor-profesor Kristen seluruh Asia yang berlangsung di Priangan. Dan yang kedua adalah peletakan batu pertama gedung Universitas Gadjah Mada di Jogja. Sampai dengan kalimat, peristiwa pertama tadi ialah anjuran-anjuran yang diucapkan pada konferensi profesor-profesor Kristen seluruh Asia di Priangan itu. Dengan terang dan secara terbuka disebutkan di situ bahwa Indonesia haruslah menjadi negara Kristen. Tentang anjuran-anjuran yang demikian itu dilihat dari sudut mereka, pihak Nasrani, tidaklah kami akan gugat-gugat atau kritik. Kemudian sampai dengan kalimat, hanya kepada pihak kita, yaitu umat Islam, yang menurut hukum-hukum demokrasi itu pula mempunyai hak untuk hidup dan untuk mengeluarkan pikiran, maka kami mengeluarkan penyesalan-penyesalan dan kritik-kritik, terutama kepada pemimpin-pemimpin Islam. Kami menyesal, kata Wahid Hasyim, oleh karena itu terjadi peristiwa yang demikian itu. Dan tidak ada seorang pun dari pemimpin-pemimpin yang tergerak hatinya untuk mensinyalir dan menunjukkan umat Islam Indonesia agar jangan tetap dalam tidurnya yang nyenyak dan mabuk politiknya yang membahayakan ini. Kami ingin bertanya kepada Dr. Sukiman, Ketua Partai Islam Indonesia dulu waktu sebelum perang, dan kini telah menjadi Ketua Muktamar Masyumi, dan konon kabarnya menjabat pula kedudukan sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Di manakah perhatian bapak-bapak akan hal semacam ini? Kata Wahid Hasyim kepada Bapak Muhammad Nasir dari Pembela Islam Bandung, yang kini juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Partai Masyumi, dan konon kabarnya juga menjabat pula pemimpin fraksi Partai Masyumi di dalam parlemen. Kami ingin bertanya, kata Wahid Hasyim, manakah pimpinan Bapak kepada kami umat Islam di dalam saat-saat yang demikian genting dan berbahaya ini? Nah, sahabat muslim, lihatlah betapa luar biasa berani dan lantangnya tokoh-tokoh NU kala itu dalam memperjuangkan agamanya. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan suara tokoh-tokoh NU pasca Presiden Soeharto, yaitu yang pertama, Abdurrahman Wahid. Ketika dia jadi Presiden Indonesia, dia malah menyuruh umat Islam untuk merayakan Natal. Ayat lakum dinukum waliyadin malah ditafsirkan sebagai suruhan Tuhan untuk beragamnya agama. Nah, padahal sebenarnya ayat itu justru menegaskan agar umat Islam berlepas diri dan membenci penyembahan kepada selain Allah. Gus Dur juga menganggap bahaya apabila syariat Islam itu diformalkan. Padahal Konghucu yang tadinya tidak diakui sebagai agama saja, Gus Dur sangat prihatin. Dan kemudian setelah jadi presiden, buru-buru oleh Gus Dur memformalkannya sebagai agama secara resmi. Yang kedua adalah Masdar F. Mas'udi, generasi NU, juga menganggap bahaya apabila syariat Islam itu diformalkan dengan melontarkan tuduhan kalau Islam dilegalkan maka akan mengakibatkan hipokrit atau munafik, katanya. Nauzubillah. Ini sama aja menuduh Nabi Muhammad SAW telah salah memimpin umat Islam dengan hukum syariat Islam.
karena dianggap sebagai bisa menimbulkan kemunafikan. Yang ketiga adalah Hasyim Muzadi, juga menolak dimasukkannya 7 kata dalam Piagam Jakarta ke pasal 29 UUD 45. Dia malah mengatakan, saya tidak setuju dengan usulan pencantuman Piagam Jakarta dalam UUD 45 itu. Kita tidak memerlukan formalisasi agama, campur tangan negara, kata beliau, dalam pelaksanaan syariat agama tertentu justru akan menimbulkan bahaya terhadap otonomi tersebut, kata Hasyim Muzadi dalam menolak usulan fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi Partai Bulan Bintang yang menginginkan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45. Tokoh-tokoh NU itu menolak Piagam Jakarta secara resmi dengan siaran pers yang resmi yang berisi penolakan dimasukkannya Piagam Jakarta ke UUD 45. Siaran pers itu dibaca dalam konferensi pers di sebuah hotel mewah, Hotel Indonesia di Jakarta pada Kamis 10 Agustus tahun 2000. Yang acaranya itu dihantarkan oleh Ulil Absar Abdallah, seorang NU, dengan diawaki juga oleh Masdar F. Masudi dan Hasyim Muzadi juga dari NU. Inti penolakan mereka adalah usulan sebagian fraksi dalam MPR untuk mencantumkan kembali 7 kata dalam Piagam Jakarta mengandung potensi bahaya campur tangan negara, kata mereka, dalam wilayah kehidupan agama. Campur tangan semacam ini akan menimbulkan sejumlah distorsi atas pelaksanaan agama itu sendiri dan politisasi agama untuk tujuan-tujuan sesaat partai yang sedang atau ingin berkuasa. Selanjutnya Masdar juga mengatakan, pelaksanaan syariat yang diatur oleh negara akan menimbulkan bahaya hipokrisi karena ketaatan pada syariat yang disebabkan oleh paksaan negara hanyalah merupakan ketaatan yang semu belaka. Agama pada intinya harus menjadi wilayah yang otonom dari negara, kata Masdar. Demikianlah sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.